Dalam sebuah riwayat, sanadnya sahih ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasai, serta Al-Hakim, mengisahkan pada suatu saat Rasulullah SAW pernah mengantarkan jenazah salah seorang sahabat, ya, meninggal, diantarkan ke Baqi. Nah, sesampainya di Baqi, di tempat komplek perkuburan Baqi tersebut, ternyata lubang yang mau disiapkan untuk jenazah belum siap, belum tuntas digali ya, dan sedang digali. Maka Rasulullah kemudian menunggu sambil duduk. Sahabat pun duduk juga semuanya. Kemudian suasana sangat hening ya, sambil nunggu itu sangat hening, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang. Tiba-tiba Rasulullah SAW itu kemudian ambil kayu gitu ya, ambil kayu, lalu kemudian ngorek-ngorek tanah, kemudian beliau lihat ke atas ke langit, kemudian lihat ke bawah, ngorek-ngorek lagi, lalu kemudian lihat ke langit. 3 kali Rasulullah melakukan seperti itu. Sahabat diam aja, mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW. Ya, tapi mereka yakin sesuatu sedang terjadi dengan Rasulullah. Maka kemudian mereka menunggu sampai Rasulullah kemudian mengabarkan ke mereka apa yang terjadi saat itu. Lalu kemudian setelah selesai 3 kali Rasulullah lihat ke langit, bolak-balik ke tanah dengan ke langit, lalu kemudian beliau langsung memberikan komentar kepada para sahabat. Ya. Komentarnya adalah, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, dari azab kubur. Doanya adalah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Ternyata mayat yang tadi akan masuk ke dalam kubur itu akan mengalami 2 kemungkinan. Apakah dia akan mengalami nikmat kubur atau dia akan mengalami azab kubur. Maka Rasulullah perintahkan para sahabat, hendaklah kalian sekarang masih hidup, maka mintalah kepada Allah supaya kalian juga selamat dari proses namanya azab kubur. Ya, bukan cuma selamat akhiratnya, tapi juga kalian selamat ketika nanti kalian berada dalam masa transit di dalam kuburan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Di hadis saya dikisahkan, Rasulullah mengisahkan tentang bagaimana seorang itu dicabut nyawanya. Ya, seorang itu dicabut nyawanya. Dalam sebuah hadis ini, banyak hadisnya ya mengisahkan tersebut. Di antaranya adalah sebuah hadis yang meriwayatkan bahwasanya malaikat rahmat itu pada suatu hari mendatangi seseorang, lalu kemudian mengecek jatah rizki orang ini. Kemudian malaikat rahmat melihatnya udah nggak ada jatah rizki itu dia. Maka dicari malaikat rahmat kanan ke kiri, ke depan, ke belakang, ke barat, ke timur. Oh, ternyata udah habis. Sudah tidak ada jatah rizki untuk orang ini. Artinya orang ini akan segera bertemu dengan namanya kematian. Ya. Maka malaikat rahmat mundur, maka datanglah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Nah, kalau dia orang soleh, berita bahwa dia akan diwafatkan hari itu sudah tersebar di langit. Ya, sudah tersebar di langit. Jadi langit udah menerima kabar bahwa hari ini Fulan bin Fulan, ya, si A bin si B, orang soleh, beliau akan meninggal. Maka kemudian ada malaikat khusus, ya, malaikat khusus yang sudah ada kayak kepanitiaan gitu, kepanitiaan malaikat yang disiapkan oleh Allah SWT mereka untuk menyambut datangnya ruh ini. Ya, nggak semua malaikat, tapi ada malaikat sekelompok malaikat khusus yang menjadi kepanitiaan untuk menyambut ruh dari hamba yang soleh ini. Maka apa yang dilakukan malaikat ini? Mereka menggunakan baju yang terbaik, ya, pakaian terbaik, maksudnya apa? Menggunakan tampilan terbaik mereka. Saya nggak tahu seperti apa tampilannya. Menggunakan tampilan terbaik mereka, lalu mereka membawa sebuah kain dari surga. Kemudian kain itu sangat-sangat wangi, ya, sangat-sangat wangi. Kemudian mereka sebelum ruh itu dicabut, mereka sudah baris. Sudah kayak apa namanya, kalau ada presiden datang pakai pesawat gitu ya, ini kan udah buat baris gitu, udah apa namanya, sudah siap untuk menyambut si ruh itu, ya, mereka udah baris begitu, udah siap dengan kainnya, kain udah disiapkan, mereka udah baris, udah rapi. Nah, sebagian kadang-kadang orang beriman, orang soleh, ketika Allah wafatkan, itu dia sudah kadang-kadang Allah buka tabir itu kan alam gaib ya, alam yang tidak nampak oleh kita. Tapi kadang-kadang menjelang kematian Allah buka tabir itu, maka dia kemudian akan tersenyum, ya, tersenyum melihat apa namanya, suasana penyambutan yang luar biasa itu, ya. Maka datanglah malaikat Israel. Maka Israel itu kemudian datang kepada mayat tersebut. Kalau dia orang soleh, apa kata malaikat Israel? Sebagaimana Allah kabarkan dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai ruh yang tentram,
Ya ayyatun nafsul mutmainnah. Irji'i, ayo kemari. Irji'i, ayo keluar. Ila rabbiki, mari kembali kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Dalam keadaan kau diridhoi dan dalam keadaan kau ridho. Allah meridhoimu, Allah senang kepadamu, dan engkau juga ridho dan senang kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati, surga sudah disiapkan untukmu. Ya. Maka dia kemudian ketika dibacakan itu, disampaikan berita itu, maka dia kemudian sangat-sangat bahagia. Saking bahagianya ketika proses pencabutan terjadi, ya kadang-kadang bukan nggak sakit, sakit sekali. Karena nyabut nyawa itu dari ujung kaki. Ya, dari ujung kaki. Kalau pengen tahu nyawa rasanya cabut kayak apa, yang paling gampang kalau pengen tes ya, pengen tes mati itu kayak apa ya rasanya. Untuk merasakan sakaratul maut itu kayak apa ya, proses sakaratul maut. Coba kalian dalam keadaan sadar, ini kuku yang nempel di kuku kalian dicabut. Dalam keadaan sehat begini ya, cabut kukunya. Kira-kira sakitnya kayak apa? Itu baru di ujung tangan, di ujung jari. Ya. Rasulullah dalam sebuah hadis meriwayatkan, lalu Pak, detail teksnya kira-kira begini. Setiap kita itu mengalami sakaratul maut, dan sakaratul maut sangat menyakitkan, maka berlindunglah kalian dari sakaratul maut. Maka doa kita kan Allahumma inni a'udzubika di surah doa selamat ya. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Itu doa kita. Ya Allah, mudahkan kami dalam proses sakaratul maut. Kan sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Sakitnya kata Rasulullah itu seperti ditusuk, saya lupa redaksi, 100 atau 1000 pedang ditusuk bareng-bareng gitu, pakai pedang 100 biji atau 1000 biji gitu. Ditusukkan bareng-bareng kita. Itu rasa sakitnya. Karena satu kuku dicabut aja rasanya sangat sakit. Ini dicabut itu bukan kuku, tapi nyawa yang melekat pada setiap anggota tubuh kita. Maka dicabutlah ya dari kaki, ditarik gitu malaikat, ditarik ininya itu apa namanya? Ditarik ruhnya itu. Maka nanti kalau kalian mengunjungi orang dalam keadaan sakaratul maut, kalian pegang kakinya udah sangat dingin, nah kan bisa bedakannya tubuh orang hidup dengan orang mati itu kan dari suhunya ya, salah satunya. Orang hidup itu suhu badan itu agak hangat. Ya. Nah, kalau kalian nanti berkunjung ke seorang yang mengalami sakaratul maut, lalu kalian pegang ininya, dadanya, pegang pipinya masih hangat, tangannya masih hangat, tapi kakinya udah sangat dingin, barangkali dia sedang dalam proses sakaratul maut. Karena dia dicabut nyawa dari kaki, ditarik ke atas begitu. Ditarik. Di saat itu kemudian orang-orang beriman untuk mengalihkan rasa sakitnya, maka Allah tampakkanlah tadi suasana malaikat yang berbaris, malaikat yang berkabar gembira, tempat yang akan di kayak apa namanya kalau di YouTube itu kayak teasernya gitu ya, kayak promosinya gitu. Ini tempatmu nanti. Saking senangnya dia ngelihat itu, maka dia bisa teralihkan rasa sakitnya. Tapi tetap sakit, meskipun orang beriman. Rasulullah aja kesakitan, apalagi kita, ya sangat sakit. Dicabut gitu ke atas, batasnya sampailah ketika ruh di tenggorokan. Ini batas tobat seseorang. Kalau dicabut nyawa, masih di kaki, masih di perut, lepas pencabutan, maka saat itu kalau kita bertobat kepada Allah, maksudnya dengan cara Rasulullah ajarkan, jadikan akhir kalam kita adalah la ilaha illallah, atau di hadis lainnya, maka akhiru kalamuhu la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir kata yang terucap lisannya adalah la ilaha illallah, maka yadkhul jannah, dia pasti masuk dalam surga. Ya. Maka kalau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah itu sebelum nyawa sampai di tenggorokan, maka dia pasti masuk surga. Ya. Maka kalau ada orang dalam keadaan sakaratul maut seperti itu, jangan dibiarkan diam atau dia kemudian meracau sendiri, tetapi segera bimbing, ditalkin bahasanya. Ditalkin itu kemudian diajarkan, dibisikkan ke telinga kanannya, la ilaha illallah. Diajarkan begitu. Karena di dalam keadaan sakit yang luar biasa. Kalau kita aja kalau bilang sakitan luar biasa itu kadang-kadang mikirnya udah nggak benar, misalnya udah mikirnya udah terfokus ke sakit yang luar biasa itu gitu. Maka ajarkan dia supaya mentalkinkan kalimat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia udah berhasil mengucapkan itu, udah diam. Udah, jangan dikacau lagi. Dan yang nangkepnya satu orang saja, jangan rame-rame, nanti rame-rame malah dia nggak fokus. Satu orang aja mengajarkan di sebelah kanan, la ilaha illallah. Itu prosesnya, tarik nyawanya ke atas. Kalau dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah sebelum nyawa sampai tenggorokan, maka dia dipastikan masuk surga. Mati dalam keadaan tidak syirik. Ya. Nah, kalau orang beriman dicabut,
sampailah ke tenggorokan, nyawa sampai ke tenggorokan. Ketika nyawa sampai ke tenggorokan, apa yang terjadi? Allah buka semua alam gaib di depan matanya. Dia bisa melihat semuanya, surga neraka yang akan segala peristiwa yang akan terjadi, malaikat-malaikat yang menghubungi situ semua itu akan terlihat oleh dirinya. Ketika nyawa sampai di tenggorokan. Tetapi ketika Allah buka pintu alam gaib, ya, ketika alam gaib itu Allah buka tabirnya, saat itu tobat sudah tutup. Sudah tobat di atas nyawa, di atas tenggorokan sudah nggak diterima. Ya. Jadi alam gaib dibuka, tetapi saat itu seketika pintu tobat juga tertutup. Udah nggak ada peluang lagi untuk kemudian bertobat. Kalau dia orang kafir, ya. Kalau dia orang kafir. Kalau belum beriman aman. Maka saat alam gaib itu terbuka olehnya, orang beriman kan melihat sesuatu yang indah sekali. Malaikat berbaris nyambut dirinya, bau wangi yang luar biasa, kemudian surga yang akan dituju oleh dirinya. Saking senangnya dia, maka dia kemudian biasanya orang beriman ya, itu meninggal dalam keadaan tersenyum. Ya, dalam keadaan tersenyum. Saking senangnya dia itu, ya kita bisa bedakan. Nah itu nggak bisa direkayasa. Maksudnya gini, nanti saya ingin mati biar orang menganggap bahwa saya orang beriman, saya mati dalam keadaan tersenyum. Oh nggak bisa. Dalam keadaan seperti itu kita udah nggak bisa rekayasa apa-apa. Pokoknya kita akan mengekspresikan kita apa adanya. Ya kalau kita orang beriman bisa jadi kita akan mati dalam keadaan tersenyum, melihat yang suatu yang luar biasa. Ketika nyawa dari sini ya, kita masih bisa gerakan mulut kan, nyawa di sini terakhir gitu ya, terakhir. Tapi udah bagian bawah udah mati semua. Ya, maka alam gaib akan terbuka, orang beriman akan tersenyum. Akan bahagia melihat suasana seperti itu, bahagia melihat suasana penyambutan ruhnya, dan bahagia melihat tempat yang disediakan Allah di surga akan tampakkan oleh dirinya. Maka sampailah nyawa di tenggorokannya. Maka ada dua kemungkinan, nyawa akan dicabut dari mulut, atau nyawa akan dicabut dari ubun-ubun. Ada dua kemungkinan. Ya. Nah, setelah malaikat Israel kemudian menyelesaikan tugasnya, nyawa dicabut, anggap dari ubun-ubun, maka orang beriman matanya akan mengikuti nyawa itu keluar. Udah. Nyawa itu diambil, maka oleh malaikat Israel nggak lama-lama ada pegangnya. Selesai tugasnya, malaikat Israel masuk diserahkan kepada malaikat yang tadi menyambut. Malaikat yang nyambut tadi sudah menghamparkan sebuah kain untuk membungkus ruh tersebut. Ya, dihamparkan pada kain, kemudian letakkan ruh tersebut ke dalam kain itu, lalu dibungkus dengan sangat wanginya. Ya, kemudian malaikat tersebut berbaris kayak kita tuh ngantar rombongan gitu ya, ngantar rombongan membawa ruh tersebut dari bumi menuju langit. Setiap kali kemudian melewati gerombolan malaikat lain yang bukan petugas yang jemput tadi, maka mereka langsung si malaikat-malaikat yang dilewati akan berkomentar, ruh siapakah dia? Ruh siapa itu? Baunya wangi banget. Maka yang malaikat rombongan tadi akan menjawab, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Baru diwafatkan akan menghadap Allah. Ya, dibawa terus gitu. Sampai langit pertama, sampai langit kedua dibukain. Ini setiap pintu langit kemudian malaikat tadi akan mengetuk ya dan melaporkan izinnya kami lewat. Maka si penjaga malaikat akan bertanya, penjaga langit akan bertanya, malaikat penjaga langit, ruh siapa? Itu siapa yang kalian bawa? Si Fulan bin Fulan. Maka dibukakan pintu langit pertama. Terus yang kedua, langit ketiga, langit keempat, terus sampai ke langit 7 menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai di depan Allah apa yang terjadi? Sampai di depan Allah kemudian Allah perintahkan kepada malaikat. Di sana ada seorang malaikat yang tukang catat ya. Tukang catat dia ini masuk daftar yang mana. Di surah Al-Mutaffifin Allah gambarkan suasananya innal abrara lafi 'aliyyin. Itu orang yang soleh, berbuat baik, setelah menghadap Allah namanya akan diabadikan, akan dicatat, akan dimasukkan ke dalam daftar namanya Illiyyin. Maka ayat berikutnya wa ma adraka ma 'aliyun. Tahu nggak kalian apa itu Illiyyin kata Allah? Kitabun marqum, dialah kitab yang dituliskan, yang dirangkumkan ya, yang kitab kayak kalau kita daftar tamu gitu ya, yang dicatatkan di situ yashhaduhul muqarrabun. Proses pencatatannya ya, penulisan namanya itu disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang tadi dekatkan kepada Allah SWT. Ada malaikat yang dia posisinya mendekat dengan Allah, begitu nama itu dituliskan, maka di Aliyun tadi, nama orang hamba tersebut yang bersama wafat tadi, maka malaikat-malaikat itu menjadi saksi penulisan nama itu. Bahwa ini adalah orang solih dengan segala kebaikan-kebaikannya, maka dia masuk dalam daftar namanya Illiyyin. Ya, daftar Illiyyin. Maka setelah prosesi penyerahan penghadapan itu selesai dan namanya sudah tercatat di Illiyyin tadi, maka Allah perintahkan malaikat kembalikan dia ke bumi. Ya.
Kenapa dibakar bumi? Karena di surah Thaha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah sudah berjanji dulu kepada tanah waktu pertama menciptakan Adam ya. Dari bumi atau dari tanah itu kami dulu menciptakan kalian, maksudnya kita ini ciptakan dari tanah, bapak kita yang pertama dari tanah, dan kita juga kalau lihat silsilah air mani itu kan isinya protein, dan protein yang ada di bapak kita atau ibu kita itu berasal dari makanan, dan makanan itu sudah dari tanah. Maka kalau kita lihat asal-usul penyusun tubuh kita ini asalnya dari tanah, ya. Terutama protein ya kan, untuk penyusun DNA atau RNA itu kan protein, itu berasal dari tanah, ya. Tanah yang diserap tumbuhan, tumbuhan yang dimakan hewan, hewan dan tumbuhan dimakan oleh manusia, maka jadilah dia protein yang berada dalam tubuh manusia. Tapi kalau Nabi Adam itu benar-benar utuh langsung dari tanah. Nah, kalau kita ini proses kita ini tercipta dari saripati tanah yang diserap tumbuhan, masuk dalam makanan orang tua kita. Orang tua kita kemudian masuk dalam menjadi sperma dan ovum, dan jadilah manusia kita. Ya. Tapi semuanya juga dua-duanya baik Nabi Adam maupun kita semuanya sama-sama dari tanah. Maka Allah sudah berjanji kepada tanah, minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kembali kalian akan dikembalikan, kemudian wa minha nukhrijukum taratan ukhra, nanti kalian akan dibangkitkan lagi, akan dikeluarkan lagi untuk kedua kalinya, dihidupkan lagi untuk kedua kalinya, itu dari tanah juga, dari tanah juga. Maksudnya kira begitu. Nah, maka perintah Allah kepada malaikatnya tadi, rombongan malaikat yang mengantar ruh tadi, kembalikan dia ke kuburnya. Kecuali orang-orang yang syahid. Orang-orang yang syahid, ruh tidak dikembalikan lagi ke kuburnya. Tetapi orang-orang syahid, Allah perintahkan ruh untuk diletakkan, nunggu kiamatnya di taman-taman surga. Tapi belum masuk surga, karena surga nanti nunggu kiamat. Tetapi Allah perintahkan malaikat untuk meletakkan di taman-taman surga dalam rupa seperti burung hijau yang diberikan sayap, sehingga dia bisa terbang ke sana kemari di taman-taman surga untuk orang-orang yang syahid. Adapun orang-orang beriman yang wafat dalam husnul khotimah, nggak syahid, tapi husnul khotimah, maka Allah perintahkan kembalikan dia ke kuburnya. Maka kembalikanlah ruh itu ke dalam kubur, dibawa oleh malaikat tadi yang menghadap Allah, balik ke kubur. Ya, turun ke kuburan, kemudian dikembalikan kepada jasadnya, tapi nggak langsung dihidupkan utuh ya. Jadi di kubur itu unik, namanya alam barzakh. Di situ ada dua alam yang bertemu ya. Maksudnya separuh itu alam akhirat, separuh itu alam dunia. Alam dunia terkait dengan jasad kita. Jasad kita nggak dihidupkan lagi oleh Allah, belum. Ya, belum dihidupkan lagi oleh Allah, belum jasad kita seperti yang mayat gitu. Tetapi ruh kita masih di situ. Ruh kita dikembalikan lagi bersamai jasad itu. Jadi di kubur itu ada dua alam dunia kelihatan seperti 1 meter itu, tapi di sisi lain saat bersamaan ada namanya alam akhirat, tapi belum akhirat sebenarnya, alam transit, alam barzakh itu. Nah, ketika ruh dikembalikan ke kuburnya, maka kemudian si ruh tadi dia bisa mendengarkan orang-orang yang mengantarkan diri. Jadi kalau gini, ada orang ngasih sambutan di atasnya, orang berikan kata-kata pelepasan di atasnya, apapun yang diomongkan orang di atas kubur itu, si ruh tadi bisa mendengarkan dengan baik. Ya, dia bisa mendengarkan dengan baik. Di ayat yang lainnya Rasulullah waktu perang Badar ya, Rasulullah kemudian ketika selesai perang, Rasulullah kemudian ngomong kepada jasad-jasadnya orang-orang kafir itu, terutama Abu Jahal ya, waktu itu udah mati. Dan Rasulullah katakan, bukankah kalian sudah melihat apa yang kukatakan adalah benar? Bukankah kalian sudah melihat apa yang kusampaikan adalah benar? Maka sahabat kemudian bertanya Rasul, ya Rasul, apakah engkau bicara dengan mayat yang sudah mati itu? Rasulullah sampaikan, sungguhnya mereka yang kalian lihat mati itu, mereka bisa mendengarkan, bisa mengetahui apa yang kita ucapkan, apa kita sampaikan. Tapi mereka tidak bisa menjawab langsung kepada kita. Tertutup gitu ya. Tapi mereka, jadi kayak satu arah, kita bisa ngomong dengan dia, makanya kalau kita ke kuburan, kita ngomong di atas kuburan itu, orang yang hidup di alam barzakh, di dalam kubur itu, mereka bisa mendengar suara kita, dan ngerti, bisa diajak ngobrol, tapi dia tidak bisa merespon, tidak bisa menjawab. Ya. Kalau dia ngomong, kita nggak akan dengar. Nah, kira-kira begitu. Maka dia tunggu di situ sampai orang terakhir meninggalkan kuburan tersebut. Ya, begitu orang terakhir meninggalkan kuburan tersebut, maka datanglah dua malaikat yang sangat-sangat kasar, sangat-sangat bengis ya gitu ya. Mau orang beriman, orang kafir yang datang malaikatnya sama. Itulah malaikat Munkar dan Nankir. Ya, itu malaikat yang memang ditugaskan untuk interogasi. Ya, memang tampaknya serem gitu, tampaknya serem. Dan pertanyaan pertama, ya pertanyaannya sudah sering kita dengar ya. Datang-datang dia langsung kemudian
nyuruh dia duduk. Habis duduk langsung dia bertanya, "Man rabbuka? Wa man dinuka? Wa man nabiyyuka?" 3 pertanyaan utamanya ya. Kemudian terakhir terkait dengan amal. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Kemudian siapa rasulmu? Dan kemudian apa amalmu? Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang kemudian kita hafalkan lalu kita nanti tenang ini jawabannya. Nggak bisa. Ini benar-benar jawaban kita sesuai dengan kadar amal kita. Kalau kita amalnya baik, orang muslim yang baik, maka kita akan menjawab dengan lancar. Ya, kita akan menjawab dengan lancar. Nah, sementara kalau kita orang kafir, kita gelagapan, lihat tampangnya kita udah ketakutan ya. Ya tampangnya ketakutan. Ya, kita orang beriman aja ketakutan, apalagi orang kafir ya. Lihat tampang malaikat yang datang itu udah mengerikan aja tampangnya gitu. Ngomongnya bentak lagi, terus kemudian suaranya sangat keras lagi, menggelegar gitu. Ya. Tapi untuk orang beriman, maka Allah kabarkan kepada kita, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli ats-tsabit." Kami teguhkan iman orang beriman itu dengan ucapan yang teguh. Dia akan bisa menjawab dengan lancar. Fil hayatid dunya, baik ketika dia masih di dunia, wabil akhirah, maupun nanti setelah dia di akhirat. Allah akan bantu dia untuk punya teguh hatinya dan menjawab dengan lancar. Wa yudhillullahu dzalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Sementara orang zalim akan Allah sesatkan, nggak akan Allah tolong. Ya, sementara orang beriman Allah akan tolong, dia akan menjawab dengan lancar. Kita "Man rabbuka?" dia akan menjawab dengan lancar, "Allahu Rabbi." Allah adalah Tuhan saya, Rabb saya. Ya. Kemudian ditanya, "Wa man dinuka?" agamamu apa? Dia akan lancar mengatakan, "Islamu dini." Islam itu adalah agamaku adalah Islam. Al-Islam adalah agamaku. Kita tanya, "Engkau kenal dengan seorang laki-laki ini?" Maksudnya Allah akan tampaknya, saya nggak tahu kayak foto atau kayak apa gitu dilihatkan. "Engkau kenal dengan orang ini?" Maksudnya Rasulullah ya. Meskipun anehnya nih, meskipun kita nggak pernah ketemu Rasulullah, tapi kalau kita kemudian di dunia ini orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnah beliau, mengikuti perintah beliau, mengikuti standar hidup beliau, maka kita akan langsung mengenali ini Rasulullah. Ya, ketika ditanya, "Engkau kenal laki-laki ini?" langsung kita mengatakan, "Ya, ini Rasulullah. Dia adalah Rasulku yang mengajari kami tentang Islam dan kemudian mengajari kami untuk hidup di dunia dan di akhirat seperti apa." Pokoknya kita langsung kenal ini Rasulullah. Itu pertanyaan ketiga. Keempat, baru amalmu apa? Lalu dia akan menjawab, ketika saya di dunia saya mengajarkan ini. Kita akan menjawab dengan lancar. Maka kemudian ketika kita menjawab dengan lancar, tiba-tiba datang dari langit di surah Allah ya, "Hambaku ini benar. Shadaqa abdi." Ini hambaku benar. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat yang interogasi, tugasmu selesai. Apa yang terjadi kemudian? Allah perintahkan untuk si alam kubur, bagi si ruh ya, itu kuburnya akan meluas, jadi meluas sekali sampai batas yang kita pun nggak kelihatan batasnya. Supaya sangat luas. Lalu kemudian yang kedua Allah perintahkan buatkan dia jendela, yang dengan jendela itu dia bisa buatkan dia jendela, bukan dia taman, yang dengan itu dia kemudian bisa melihat suasana surga. Ya. Dan maka kuburnya di Raudhah min Riyadil Jannah. Kuburnya menjadi taman-taman surga. Diperluas di taman surga. Dia seolah kayak berada di sebuah taman, dan taman itu taman-taman surga yang dia bisa melihat suasana indahnya. Ya, merasakan suasana indahnya. Tapi Allah tahu nih pasti orang meskipun kalau kita di tamannya indah banget tamannya sendirian kan nggak asik ya, nunggu kiamatnya nggak asik. Maka kemudian Allah perintahkan ada satu makhluk yang sangat ganteng atau sangat cantik ya, tergantung dengan ini kita masing-masing, mendatangi kita yang dalam keadaan tadi sendirian, habis ditanyain, habis diinterogasi ya, habis was-was tadi, ada yang datang orangnya ganteng banget, wangi banget pakaiannya, pokoknya baik banget, dan kemudian dia datang senyum duduk di kita. Nah, kita minta senyum, tapi kita nggak kenal dia, gitu, nggak kenal dia. Lalu kita penasaran, "Kamu siapa?" gitu. Ya, "Kamu siapa?" Lalu dia dengan senyumnya dia menjawab, "Sesungguhnya aku adalah amalmu." Makin baik amal kita, makin ganteng dia, makin wangi orangnya, makin enak dipandang dan enak untuk diajak ngobrol, jadi teman kita, gitu ya. "Aku adalah amalmu yang Allah perintahkan untuk menemanimu sampai yaumul kiamah terjadi." Ya, itu kalau orangnya orang yang soleh, orang yang soleh. Jadi kemudian disitulah si hamba tersebut menunggu di yaumul barzakh itu seberapa lama kalau kita hitungan dunia sampai kiamat terjadi. Kapan kiamat? Nggak ada yang tahu sampai sekarang. Ya, anggaplah kiamat terjadi tahun 3000 sebenarnya. Ini tebak-tebak ngawur aja ya. Maka kalau kita meninggal tahun 2000, kiamat terjadi tahun 3000, maka 1000 tahun kita nunggu di situ. Ya, tapi 1000 tahun itu bagi orang soleh, maka dia hidup di tempat yang nyaman, di taman yang indah, pemandangannya enak, temannya juga asik gitu. Sehingga dia akan merasakan yang 1000 tahun itu hanya seolah-olah berlalu seperti semalam. Saking asiknya di situ, dia nggak kerasa lamanya nunggu di dalam alam barzakh. Sebaliknya, apa jadi orang zalim? Adapun orang zalim, jangankan dari awal, ketika orang beriman disambut tadi peristiwa
keluar yang disebut dengan begitu apa namanya indahnya seremoninya, orang-orang zalim, orang-orang kafir itu jangankan belum keluar dari jasadnya itu, baru mau ditarik nyawanya, itu malaikat itu udah nariknya dengan gemes ya. Dan tadi waktu mau keluar nyawa dari tubuhnya itu nariknya dengan kasar ya. Dan kemudian dipukul-pukul itu sih anunya tuh. Maka orang-orang kafir kadang-kadang kalau malaikat mati itu kayak orang apa? Lihat orang kafir sakaratul maut ya, itu kayak dia kesakitan terus kayak itu kan oleh malaikat tuh saking geramnya si malaikat itu dipukul-pukul ini. Ya dipukul-pukul badannya sebelum dia kemudian nyawa itu dipaksa keluar itu. Dipaksa cabut keluar. Ya. Begitu paksa keluar udah berhasil keluar itu pun diletakkan di sebuah kain yang sangat busuk. Ya, ada malaikat lain, enggak kayak tadi malaikatnya jelek-jelek gitu, dengan kain yang sangat busuk di situ diletakkan. Begitu nyawanya akan dibawa ke langit, setiap kali ketemu rombongan malaikat lain yang nggak bertugas untuk nyambut dia, langsung malaikatnya menyingkir. Ini ruh siapa nih baunya, naudzubillah gitu. Ketika sampai langit pertama, belum masuk langit pertama ya, baru sampai langit pertama, ngetuk itu ini laporan bawa ruh. Kata malaikat, ini ruh siapa? Wah bau banget, ini nggak benar, orang nggak benar. Maka orang hamba ini, ya ruh orang zalim ini nggak diperkenankan, bahkan langit pertama pun nggak boleh lewat. Kalau perintahkan malaikat yang bawanya untuk lemparkan dia ke bumi, sama-sama dibalik ke bumi ya. Tapi yang pertama tadi dibawa, ngadap, ditulis dengan lijin, baru kemudian balik ke bumi, diantarin sampai ke bumi, sampai dikubur. Yang kedua itu enggak. Malaikat yang ngantar itu udah saking geramnya, ditolak di langit pertama langsung dilemparkan oleh malaikat itu. Lemparkan juga kayak jatuh gitu dari langit. Saya nggak tahu itu kayak apa, jatuh ke arah kubur kita gitu. Itu udah naudzubillah ya, kalau ini orang zalim itu dilemparin begitu sampai ke kubur, kaget dia. Kemudian sampai di kubur tiba-tiba selesai orang menguburkan dia, datanglah malaikat yang muka nakir ngasih pertanyaan yang sama dengan suara menggelegar yang sama, menakutkan yang sama, dan dia nggak bisa jawab. Saking nggak bisa jawab kemudian disiksa, ya disiksa, dipukulin, kemudian ya jadi ini disebut dengan adab kubur. Bahkan kubur tadi yang tadinya awalnya agak luas begitu, tiba-tiba dia kubur itu menyempit ya, menyempit sampai apa namanya, itu pokoknya tanah nggak suka sama dia, malaikat nggak suka sama dia, bahkan mendatangkan ular dan seterusnya. Ini belum di neraka ya, baru di kubur ya. Ini disebut dengan adab kubur. Maka di awal hadis tadi saya kembali ke awal hadis Rasulullah memerintahkan kepada kita, maka mintalah kepada Allah untuk diselamatkan dari adab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, selamatkan kami bahkan dari adab kubur sebelum adab akhiratnya. Selamatkan kami dari adab kubur. Jangan sampai kemudian kita berada dalam adab kubur. Jadi kalau orang ini yang orang beriman tadi di kuburan terasa cepat ya karena suasananya asik gitu. Yang orang kafir ini, orang zalim ini kemudian dia disiksa di dalam kubur itu. Bahkan kemudian setelah malaikat itu udah habis nyiksa dia, habis ngebantai dia, bumi juga nggak suka dengan dia, diimpit dengan sangat keras oleh si bumi. Datanglah seorang yang buruk ya, seorang yang buruk, baunya busuk, menemani dia juga sama. Ditanya, siapa engkau? Saya adalah amalmu. Yang orang pertama ditemani orang yang sangat ganteng, orang yang sangat cantik, orang yang sangat wangi, yang enak diajak ngobrol. Sementara yang kedua ditemani orang yang sangat buruk. Tempat yang gelap, tempat yang sempit, dia tersiksa di situ, ditemani orang yang buruk. Benar-benar orang-orang kafir dan orang zalim ini tersiksa di dalam kuburnya. Mereka ingin cepat kiamat juga. Dia mengira setelah kiamat kemudian selesai urusannya, ternyata enggak. Ternyata nanti adab di akhirat jauh lebih berat. Itulah dua suasana yang kontras antara nikmat kubur dan azab kubur. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan semua kita yang ada di sini, keluarga besar kita semuanya, Allah selamatkan dari azab kubur dan termasuklah kita ke dalam hamba Allah yang mendapatkan nikmat kubur.